Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Oktelina, NPM 2040606027. Saya di sini akan membahas tentang perubahan sosial dan pendidikan. Yang pertama, penjelasan dan makna perubahan sosial. Perubahan sosial itu dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Setiap individu atau masyarakat pastinya mengalami perubahan, baik di lingkungan masyarakat atau keluarga. Perubahan sosial ini berbeda dengan perubahan lainnya. Perbedaan adalah perubahan sosial menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultural, budaya, dan aspek struktural masyarakat, yang merupakan fenomena yang selalu ada di masyarakat manapun dampaknya itu terhadap martabat. Perubahan dalam kelompok kecil mungkin penting dalam kelompok kecil, mungkin pada tingkat kelompok, tapi dapat diabaikan pada tingkat masyarakat yang lebih besar. Perubahan sosial dapat berkembang dari sejumlah sumber yang berbeda termasuk kontak dengan masyarakat lain. Yang kedua, dampak perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Berikan juga contoh perubahan sosial yang Anda rasakan mulai SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Sosial akibat perkembangan teknologi yang ada. Teknologi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan tingkat kecanggihannya pun semakin tinggi. Tidak heran mengapa saat ini sangat banyak teknologi yang canggih. Bermunculan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi diciptakan bertujuan untuk membantu dan memberikan kemudahan berbagai aspek kehidupan, baik pada saat manusia bekerja, berkomunikasi, bahkan untuk ada di masyarakat. Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin cepat ini tentunya membuat masyarakat perubahan terhadap sebuah negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dari pesatnya, perkembangan teknologi informasi ini membawa banyak pengaruh positif. Yang dimaksud dari pengaruh positif ini halnya seperti pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan pekerjaan. Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Adapun dampak perubahan sosial bersifat positif. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ini dapat dirasakan oleh masyarakat yang dapat digunakan untuk mendorong ataupun meningkatkan kualitas kehidupan. Contohnya, komputer, laptop, dan handphone. Yang kedua, tingkat kehidupan yang lebih baik. Jika kita amati kehidupan manusia dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang dapat kita lihat dan rasakan secara langsung, yaitu semakin berkembang dan majunya teknologi. Hal ini memudahkan pekerjaan. Yang ketiga, perubahan tata nilai dan sikap. Terjadinya inovasi dan difusi dalam kebudayaan. Hal ini dapat mengubah nilai dan sikap masyarakat yang sebelumnya irasional menjadi rasional. Adapun dampak perubahan sosial yang bersifat negatif. Yang pertama, gaya hidup kebarat-baratan. Kebudayaan yang dapat mempengaruhi masyarakat tidak hanya berasal dari budaya negara sendiri, budaya luar dapat juga masuk dan memiliki pengaruh yang besar. Misalnya, budaya barat, budaya nilai-nilai budaya barat tidak sepenuhnya bernilai positif, tetapi ada yang berpengaruh dengan hal negatif. Contohnya, pemanggilan nama orang tua yang langsung hanya menyebut namanya saja. Yang kedua, pola kehidupan konsumtif. Kemampuan daya beli masyarakat yang meningkat membuat para pengusaha memproduksi segala macam barang kebutuhan. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Perubahan sosial akan menimbulkan kesenjangan sosial jika perubahan itu hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Adapun perubahan sosial yang saya rasakan di SD. Pada zaman saya SD, teknologi itu belum berkembang, masih sebatas SMS secara menggunakan handphone. Belum bisa terlalu mengakses internet. Yang kedua, perubahan sosial yang saya rasakan di SMP mulai sudah berkembang sejak sudah mulai tahu canggih teknologinya seperti HP yang keluarannya baru. Yang ketiga, perubahan sosial yang saya rasakan SMA. Perkembangan teknologi komunikasi mulai sangat canggih sekali bagi para remaja, sudah bisa menambahkan
wawasan di internet, kita dapat sangat mudah menemukan seluruh informasi yang sangat penting. Dengan adanya internet sebagai media pertukaran data dan menggunakan email, para remaja dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah. Dengan mempermudah komunikasi untuk menyambung silaturahmi antar remaja satu dengan lainnya. Contohnya, teknologi yang nyata di era sekarang sangat banyak, mulai dari teknologi yang sering digunakan seperti komputer, laptop, handphone, mesin-mesin mobil, motor, dan lainnya. Yang ketiga, berbagai keterampilan yang harus dikuasai peserta didik untuk menyongsong perubahan sosial tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan peradaban di suatu negara. Maju atau mundurnya negara ditentukan oleh kualitas pendidikan. Dalam perkembangan pendidikan senantiasa mengalami perubahan. Hal ini disebabkan seiring dengan semakin perubahannya zaman yang dia tandai dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi. Perkembangan pesat akan terus berlangsung. Semisal berkembangnya teknologi tidak akan bisa ditolak dan dihambat perkembangan masyarakat sosial, perkembangan ekonomi, dan perkembangan yang lain. Communication dalam hal ini memiliki beberapa hal yang meliputi tentang bekerja kelompok, kolaborasi, dan keterampilan adanya rasa tanggung jawab sosial, kemasyarakatan, serta kemampuan dalam komunikasi. High productivity, adanya kemampuan dalam menentukan suatu prioritas, perencanaan, pengelolaan hasil, dapat menggunakan peralatan secara efektif, serta memiliki kemampuan untuk menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Keempat, peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial yang semakin disruptif. Yang pertama, peran sekolah. Jika di lingkungan rumah atau keluarga, anak dapat dikatakan menerima apa adanya dalam menerapkan sesuatu perbuatan, maka di lingkungan sekolah sesuatu hal menjadi mutlak adanya, sehingga kita sering mendengar anak mengatakan pada orang tuanya, "Mak, Pak, kata Bu Guru atau Pak Guru begini bukan begitu," menunjukkan bahwa pengaruh sekolah sangat besar dalam membentuk pola pikir dan karakter anak. Namun, hal ini pun bukanlah sesuatu yang mudah tercapai tanpa ada usaha yang dilakukan. Adapun contoh perilaku yang dapat diterapkan di sekolah. Yang pertama, membiasakan siswa berbudaya salam, sapa, dan senyum. Yang kedua, tiba di sekolah mengucapkan salam dalam sambil salaman dan cium tangan guru. Yang ketiga, menyapa teman satpam atau cleaning service di sekolah. Yang keempat, menyapa dengan sopan tamu yang datang ke sekolah. Yang kelima, mendidik siswa duduk dengan sopan di kelas. 6. Sebagai lembaga untuk mempersiapkan anak di dalam kehidupannya. Yang ketujuh, sekolah merupakan refleksi atau cerminan kehidupan masyarakat, sehingga sekolah tidak melepaskan diri dari kenyataan-kenyataan di dalam masyarakat. Yang ke-8, sebagai evaluator kondisi di masyarakat dan selanjutnya melakukan pembinaan. 9. Membiasakan siswa berbicara dengan bahasa yang baik dan santun. Yang 10. Lingkungan sekolah yang tidak kondusif untuk pembelajaran. Fungsi sekolah. Sekolah tempat untuk belajar ilmu dasar, ilmu sosial, tempat untuk mengembangkan karakter, tempat untuk belajar memahami orang lain, tempat untuk saling menolong dan menguatkan. Sekolah seharusnya tempat yang menyenangkan, tempat yang diinginkan oleh anak-anak, tempat yang teduh dan damai. Fungsi sekolah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada ketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, mandiri, dan jadi warga negara yang demokratis. Memberikan layanan kepada peserta didik agar mampu memperoleh pengetahuan atau kemampuan-kemampuan akademik yang dibutuhkan dalam kehidupan. Memberi layanan kepada peserta didik agar dapat hidup bersama ataupun bekerja dengan orang lain. Transisi dari rumah ke masyarakat. Ketika berada di sekolah,
kehidupan anak serba menggantungkan diri pada orang tua, maka memasuki sekolah ia mendapat kesempatan untuk melatih berdiri sendiri dan tanggung jawab sebagai persiapan sebelum masuk ke masyarakat. Mengembangkan kecerdasan otak dan memberikan pengetahuan. Sekolah bertugas untuk mengembangkan pribadi anak didik secara menyeluruh. Fungsi sekolah yang lebih penting sebenarnya adalah menyampaikan pengetahuan dan melaksanakan pendidikan yang cerdas. Fungsi sekolah dalam pendidikan intelektual dapat disamakan dengan fungsi keluarga dalam pendidikan moral. Peningkatan kecerdasan, keterampilan, dan sikap sebagai modal penting untuk pembangunan. Selain itu, dengan belajar segala tindakan yang dilakukan agar berdasarkan ilmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.